kita di Playboy Zaman Now, kamu terciduk. Oke, kita sekarang bersama seorang klien, namanya adalah Rani. Oke, Rani, tujuan lo datang sini adalah lo pengen membuktikan sesuatu tentang sesuatu yang lo curigain dari cowok lo ya? Ya, jadi sebenarnya emang saya pacaran udah lama apa, kita pacaran udah jauh lah, udah kenal keluarga sama lain. Sampai akhirnya di berapa minggu yang lalu, sekitar 2 minggu yang lalu, dia tiba-tiba hilang gitu ya. Hilang? Hilang. Sebenarnya emang kita lebih ke karena selera musik kita yang beda. Dia bilang gitu ke saya. Oh, selera musik berbeda jadi ribut? Saya sih ya nggak bisa terima dong, Mas. Maksudnya mas saya dia bisa bandingin ke situ. Emang lo suka musik apa? Lo suka dangdut? Dia nggak suka. Dia nggak suka? Dia lebih ke jazz. Lebih ke jazz. Itu apa maksudnya? Selera musik beda gitu jadi ribut? Nah, Cuma gara-gara gitu? Kadang kita ribut emang karena hal itu. Cuma di satu sisi, saya nemuin nih. Klien kita kali ini melaporkan cowoknya yang sudah tidak bisa dihubungi lagi. Dia curiga karena dia menemukan tank top alias baju seorang wanita di tempat sampah cat. Pakai baju cewek ya, tank top ya. Oh, tank top. Oke. Oke. Cowok lo namanya siapa? Fikri. Fikri, oke. Sempet tanya nggak ini barangnya siapa? Masalahnya dia saya hubungin nggak bisa-bisa, Mas. Saya mencoba menelepon nomor si cowok tersebut. Siapa tahu kalau dari nomor asing dia ngangkat. Artinya kan kalau misalnya saya telepon dia ngangkat, emang dia nggak mau ngangkat telepon ceweknya. Coba telepon, nggak diangkat. Jessica coba telepon, nggak diangkat. Saya suruh Jessica WhatsApp. Tapi sebelum dia WhatsApp, saya minta Jessica untuk mengganti foto profil WhatsApp-nya dengan wajah yang cantik dan menggoda. Kalau WhatsApp, foto lu Tapi di WhatsApp fotonya gue ganti foto dulu foto ya. yang cantik. Gue cuma bilang tes terus dibales. Tes doang? Yes, dia. Fikri, seorang order call. Dia nelfon. Halo? Fik. Halo? Iya, halo? Oh, enggak, sorry. Tadi gue salah nomor nih. Enggak. Enggak, tadi gue mau nyari adik gue, ternyata salah nomornya. Sorry ya, salah sambung ya. Dia bilang suara gue cantik, kayaknya Enggak, please. Saya mau ngomong bentar. Makasih ya. Enggak, itu mumpung dia telepon. Emang Udah dibilang salah sambung, dia malah ngajak kenalan. Tapi kliennya cemburu buta, dia mau ngambil teleponnya Jessica. Saya coba tarik cewek tersebut ke samping supaya tidak mengganggu. Maksudnya apa? Biar aja kita pengen tahu sejauh mana cowok ini gombal. tapi kamu nggak ada yang marah kan? Aku masih single, aku masih single. Stop gak? Enggak, gue nggak suka, ini udah berlebihan. Oh iya, bagus dong kalau gitu. Kalau gitu nanti aku coba balik ya. Aku masih sibuk nih. Mas, dia udah 2 minggu hilang. Lo yang namanya Rani kan? Enggak, gue nggak mau bicara siapa. Lo yang namanya Rani kan? Iya, gue Rani. Mana Fikri? Fikri? Enggak, lu siapa? Lu siapa? Gue istrinya, Mas. Istrinya Fikri. Iya. Lo datang marah-marah. Lu datang dari mana nih? Siapa nggak? Gue nggak tahu. Ini orang datang dari mana nih? Gue lagi ada masalah, lo nggak usah bikin tambah masalah di sini. Tapi lo nyari masalah juga sama gue. Lo yang nyari masalah. Gampang kayak lo pelakor lo. Lo ngaca.
Iya, kenapa? Mansyah. Tolong jangan ribut tempat saya, Pak. Iya. Iya, oke. Enggak, lo di luar. Gue jangan pikir ya. Tenang dong. Lo tenang. Di luar. Tenang dong. Gimana gue nggak bisa? Lo mau ditolongin nggak sekarang? Oke, ini gue udah mau ditolongin sama kalian. Tiba-tiba Ya lo tenang. siapa yang bisa menang kita dan pelakor? Siapa yang bisa Nih, menang? kasihan lihat. Tolong, Pak, tolong. Iya, Pak. Maaf. Usaha lagi bisa. Iya, maaf, Pak. Iya, maaf, Pak. Tuh. Lo minta Ini maaf, tempat lo orang, minta tempat maaf orang. dulu. Iya, lo Ini bukan soalnya ya, keluar. ya pelan-pelan dong. Orang udah kita bawa keluar. Laki lo Fikri Firmansyah bener nggak? Iya bener. Tuh bener Mas. Bener. Oke. Ribut aja dari tadi. Gue punya masalah, emang sih keliling dulu dong. Lo baru Tenang aja, masuk. Iwan. Ini bahasan yang pertama. Ini jangan-jangan dia yang pelakor nih. Jaga mulut mbak. Iya, habisnya tiba-tiba ada yang kayak gitu. Dia ngatain gue tiba-tiba, gue yang nyari pacar gue. Dan dia tahu Fikri Firmansyah. Kasih bukti ke saya. Dia nggak ngasih bukti. Ya udah lo buktinya apa juga kalau lo bukan pelakor, lo punya bukti apa? Ada orang yang tiba-tiba ini bukan penggoda kita, bukan siapa tadi? Bukan. Gak diundang dia. Bukan. Berarti lo diikutin. Tapi dia dibilang pelakor, katanya merebut suami gue. Berarti kalau memang itu ada orang yang sama, artinya lo pacaran dengan seorang suami orang. Rani tidak bisa mengontrol emosinya. Saya kesel dong. Udah, Rani kita ajak keluar karena pemilik kafe pun, pemilik tempat kita syuting itu pun protes. Karena kafenya jadi tempat ribut-ribut. Karena banyak tamu di situ. Akhirnya saya suruh si Rani untuk keluar, bawa ke mobil, tapi saya marah besar. Saya memilih untuk ngopi dulu di situ. Ayo lah, ini nungguin. Kita udah ajak dia ngobrol. Ya nggak, sekarang masalahnya gue juga gimana ya Jo ya. Kita udah mau semuanya mau kita bantu dia, tapi sekarang masalahnya kan dia marah-marah. Emang orangnya emosian banget. Teriak itu emang. Tapi gue nggak mau kalau kayak begitu. Masa di marah-marah begitu? Ya. Belum awalnya udah marah-marah. Lu dari awal lu udah bilang lu mau ngangkat dia. Sekarang di lapangan lu bilang lu nggak mau. Lu kok ngatur gue sih? Ya tuh basah kan. Ganti nih. Udah. Baju dong, baju. Baju. Bukan kamera ganti. Ya udah, gue ganti baju dulu deh. Ya nanti gue nyusul mobil. Namun saat kamera sedang off, tiba-tiba Rani bilang di situ dia mendapatkan SMS dari seseorang yang tidak diketahui namanya. Dia mendapatkan bukti pernikahan, sepasang tangan dan juga memakaikan cincin seperti foto pengantin. Kita nggak tahu nih siapa yang ngirim. Atau jangan-jangan cewek yang tadi yang mengaku bahwa katanya Rani telah merebut suami. Wah, itu bener-bener tadi itu sebetulnya siapa sih itu orang? Dari awal kita udah sempat Iya, berpikir positif ya kalau ya. Tapi sampai saat ini sejauh ini maaf kalau misalnya tiba-tiba berubah. Mungkin Uya bisa ngebelain lo misalnya, tapi kalau di mata gue lu yang pelakor. Kok Mas bisa bilang gitu sih? Ya masalahnya lo harus lebih berani nunjukin gitu loh. Oke, Kalau saya lo buktiin kalau saya bukan pelakor. Iya bukti. Lo bukan merebut suami orang. Sama sekali bukan. Iya masalahnya di situ. Masalahnya dianya sendiri, lo nggak bisa buktiin. Kok kalian malah jadi berpihak ke dia Bukan. sih? Masalahnya kita nggak bisa ngebelain yang salah. Udah itu aja. Jadi intinya. menurut Mas saya yang Enggak, salah enggak, gitu. Kita nggak berasas, Betul. nggak benar. Lo benar. Enggak, solusinya apa? Nggak, lo benar. Kalian tolong Oke. hargain saya. Iya. Saya di sini klien. Kita- Saya minta bantuan kalian Jo, dong. Bener Jo, kan? asas praduga tak bersalah. Kita harus hargai dia dong. Iya. Iya, Mas nggak bisa ambil kesimpulan. Oke. Betul. Makanya gue bilang, gue pindah tadi gue percaya sama lo, sekarang gue jadi nggak Nggak bisa, percaya. karena dengan adegan Oke, tadi oke, begitu, oke. dia marahin saya. Mas bisa bilang kayak gitu, tega ya. Jo, minta maaf sama dia. Emang dia juga Ya kan lu ngatain ya, saya, dia nggak bisa ngelarang asumsi gue dong. Asumsi gue itu liar. Apapun yang ada di kepala gue nggak boleh gue tutupin. Tadi- Itulah gunanya gue ada di Ya sini. udah, tapi kan dia udah menjelaskan. Lo terima juga. Oke maaf ibu, maaf. Lanjut. Enggak, yang kelihatan kan nggak ikhlas gitu. Oh, nggak Udah, sih, Mas? udah. Oke, sekarang kita mau gimana lagi? Mas ada tahu Sekarang Siapa? dari Fikri. Tadinya kita sempat bingung nih mau cari Fikri kemana. Tiba-tiba si Fikri nelpon. Langsung gua angkat dong.
dia malah ngajak ketemuan. Soalnya aku kangen banget sama kamu, Jessica. Ya udah kalau kamu kangen, kita ketemuan aja. Kamu sekarang lagi di mana? Aku samperin ya. Aku sekarang lagi di studio sih, di Zul Studio. Oh, Jul Studio, bentar deh. Aku pengen tahu dong lokasinya di mana. Sekarang boleh nggak? Oke, gampang lah itu. Yang penting sekarang kita ketemu di Mall Basura ya. Emang berapa lama lagi kita ketemuan di Mall Basura nih? Biar aku siap-siap. Paling sekitar 45 menit lagi lah. Dan akhirnya dia kasih tahu, dia lagi di studio Jul. Tuh depan lah. Tuh depan kelihatan tuh. Nah, stop. Sesampainya di studio musik, kita udah ngeliat Fikri di luar. Itu TV lah. Apa itu? Iya. Tapi kita lihat dia tuh sama siapa itu. Dan tiba-tiba ada cewek di sana. Yang tadinya kita lihat baik-baik aja, tiba-tiba mereka berantem. Dia ngeluarin apa tuh? Saya ngirim orang ke audio buat ada suaranya. Gak lama kemudian mereka baikan lagi tuh. Terus Mas Uya langsung nyuruh gua nelpon si Fikri lagi. Langsung gua telepon. Dan diangkat. Menurut lu menurut lu dia gimana nih, dia ada hubungan apa gimana? Enggak, ini pasti ada hubungan. Karena awalnya akrab, terus kayak dia tersinggung atau mungkin dia sakit hati karena apa, terus jadi berantem begini. Tapi yang jelas mereka ada hubungan spesial.